Oke, baik. Eh, Hari ini pertemuan kita, recorded video hari ini adalah soal agentic. Jadi karena minggu kemarin kita sudah bahas salah satu flow paling basic dari adanya bagaimana sebuah tanda kutip large language model atau artificial intelligence em, bisa mengolah teks kemudian menghasilkan output. Salah satunya untuk mempercepat kita dalam pembangunan software, salah satunya adalah menggunakan agentic coding. Nah, minggu kemarin kita udah membahas basic-basic yang umum dilakukan dalam penerapan atau bahkan mungkin penggunaan satu kata namanya large language model. Di previous 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 flow, di flow sebelumnya minggu kemarin kita bahas kalau ada zero shoot, kita tanya satu pertanyaan akan menghasilkan satu output gitu. Kemudian ada few shoot, jadi kita nanya tapi kita kasih contoh terlebih dahulu akan menghasilkan result yang lebih bagus. Ada juga penerapan role POV gitu. Jadi kita ngasih role ke large language modelnya dengan harapan dia punya pandangan atau dia akan mengambil knowledge yang sesuai gitu. Jadi dia akan role play sesuai dengan knowledge yang dia punya. Ini previous flow yang kita belajar kemarin. Nah, salah satu tools yang kemarin saya contohkan namanya Ollama, biar kita misalnya Ollama atau ada beberapa tools untuk running large language model gitu ya di lokal. Nah, saya pakai contoh namanya uh, Ollama. Nah, apakah pakai cara previous flow ini sudah cocok? Jawabannya cocok-cocok aja. Tapi ternyata kalau kita pengen tooling lebih bagus, kita bisa tahu namanya agentic. Sama kayak misalnya kita minta tolong generative AI kayak ChatGPT gitu untuk buatkan halaman web gitu misalnya satu prompt, maka dia akan menggunakan knowledge dia sebagai generative AI. Beda dengan kita pakai Codex. ChatGPT itu punya produk namanya Codex. Nah, beda dengan ini agentic untuk ngoding. Jadi kalau kita gunain Codex untuk membantu kita melakukan coding, maka resultnya tentunya lebih bagus daripada kita pakai generative AI kayak ChatGPT. Oke, nah saya bukain. Oke, ke agentic AI, kenapa kita butuh untuk belajar uh, agentic AI gitu? Dari yang tadinya LLM biasa nih gitu, kita pengen ke autonomous agent. Tapi sebelum jauh ke autonomous agent, ini nanti docs-nya saya upload ke GitHub dan juga ke Sima, jadi bisa dilihat lagi gitu. Saya mau ngasih tahu executive summary-nya dulu. Bahwasanya kalau kita pakai LLM dengan cara traditional, is mostly only questioning dan answering machine. Jadi kamu nanya gitu, nge-prompt, one prompt in, one prompt out. Jadi warna kesukaanmu apa gitu misalnya. LLM punya knowledge, warna kesukaannya misalnya biru, ya resultnya akan one answer out gitu. Atau misalnya, contohnya misalkan sebuah large language model dirilis pada 2023 misalkan, data terakhir 2023 gitu. Kalau kita tanya siapa Presiden Indonesia, jawabannya masih Pak Jokowi. Karena knowledge dia masih dibangun di 2023 gitu. Kalau sekarang berarti kan jadi irrelevant, jadi nggak relevan. Makanya yang perlu dilakukan adalah salah satunya kita bisa bikin atau pendekatan agentic AI yang mana secara fundamental cukup berbeda karena yang dia lakukan adalah dia akan lakuin reasoning dulu. Jadi ketika ada
prompt masuk akan dia olah terlebih dahulu sebelum disajikan. Atau bahkan dia bisa ngelakuin call tools to gather information. Bagaikan kepala gitu, kepala nih udah punya knowledge, udah punya pengetahuan, dia punya call tools gitu. Dia bisa nge-search di internet, dia bisa membaca dokumen dan lain sebagainya untuk gather information yang ada. Nah, itu bisa dilakukan sebenarnya kalau kita pakai large language model, utilize. Salah satunya kalau kita pengen bangun agentic. Atau bahkan nge-remember konteks yang udah banyak banget tanya. Jadi kalau Mas Mbak semua pakai contoh kasusnya gitu ya, Perplexity dan lain sebagainya, udah banyak banget nih, tapi dia masih ingat konteks yang kita tulis dari awal gitu. Dan tentunya dia bisa iterate until it can deliver a complete answer. Jadi beda garis kasarnya, kalau kita pakai traditional LLM, kita tanya, dia akan ngolah berdasarkan knowledge yang dia punya, dikasihkan output ke kita. Bedanya dengan agentic, agentic ini punya kemampuan, setiap ada pertanyaan, satu kali prompt gitu, dia akan nge-reason dulu pertanyaannya, kemudian dia bisa gather information dari banyak tempat, misalnya dari sebuah files, dari internet, data di internet gitu, di-gather sebagai sebuah knowledge baru. Kemudian dia bisa ngelakuin iterate. Jadi misalnya saya nanya, research soal jagung punya kadar gula lebih tinggi gitu daripada nasi gitu misalnya. Dia akan gather dulu data dari internet, dia olah, kemudian misalnya secara konteks dari hasil reasoning si LLM ini nggak proper, dia akan nge-iterate lagi untuk nyari data lagi dan lain sebagainya. Baru kemudian kalau menurut si kepala si LLM ini udah proper, menurut agentic ini udah proper, dia akan ngasih return yang lebih proper. Jadi ada step-step lain yang bisa diutilize oleh large language model. Itulah agentic. Jadi kalau pertanyaannya secara kasar, pertanyaan daripada traditional LLM dengan agentic framework itu. Jadi kalau tradisional one prompt in, one answer out gitu ya, sesuai dengan knowledge yang dia punya. Kalau agentic dia bisa ngelakuin gather information, nge-iterate dan lain sebagainya sampai nemu return result yang paling proper. Oke, di modul ini nanti Mas Bak bisa membaca. Saya pakai pattern namanya the React. Jadi kita pengen bikin sistem memanfaatkan LLM di mana di situ ketika ada sebuah data, ada sebuah chat akan di reasoning terlebih dahulu, kemudian baru ngelakuin action. Actionnya entah misalkan butuh function call untuk nge-search di internet, butuh nge-search di sebuah dokumen dan lain sebagainya. Dan ini biasanya adalah pattern yang paling populer dipakai oleh agentic-agentic. Kemudian kita akan pakai LLM di tools yang kita buat. Kemudian ada tools action ya, action callingnya. Nanti kita akan browsing internet dan juga baca web. Kemudian ada memori. Jadi biasanya kita pakai memori untuk nge-serve teks dari misalnya konteks paling awal gitu. Kita punya chat dengan large language model katakanlah 10 chat. Nah, memori itu digunakan untuk tetap nyimpen knowledge dari 10 chat paling atas yang kita punyai. Kemudian kita ada namanya RAG, retrieval. Jadi kita menambahkan knowledge baru ke dalam vektor data. Oke. Nah, apa aja sih layer yang akhirnya nge-enable si LLM ini jadi works gitu ya? Karena kita punya LLM berarti dia punya knowledge foundation. Kemudian kita bisa teaching the model to follow direction. Jadi nggak ngarang, nggak ke satu base knowledge base saja. Kemudian dia bisa juga ngelakuin function calling ya. Jadi function calling ini tujuannya jelas ya. The bridge to external action.
Jadi nggak cuma dari knowledge yang dia punya, dia bisa nyari knowledge-knowledge lain. Jadi katakanlah kalau kita tanya ke anak kecil, yang mana anak kecilnya adalah dalam tanda kutip LLM, dia bisa bridging ke external action, misalnya nanya orang tuanya, nanya baca buku dan lain sebagainya. Itu namanya function calling. Artinya si LLM punya kemampuan untuk bridging dengan external action. Ini contohnya di sini misalnya web search. Kemudian ada context window ya, by the way, karena dari banyaknya message yang ditulis, um, kan akan di-convert jadi angka-angka random. Nah, angka-angka random ini akan disebut sebagai token, dan token ini juga ada maksimum window-nya karena keterbatasan mesin, ya mostly sekitar range di 8.000 sampai 200.000 token, meskipun ada beberapa large language model yang bisa tembus 1 juta token gitu ya. Kemudian karena kita pakai role play, kita bisa bikin role play as a system, as a user, as a assistant, as a tool, sama as assistant lagi nanti buat ngasih return value-nya. Jadi kurang lebih flow-nya jadi seperti ini. Kalau tadinya misalnya ya, kalau sebelumnya kita tanya apa itu agentic AI gitu, kalau kita pakai traditional flow, maka dia akan masuk ke LLM langsung nih, nomor 3. Bang lewati nomor 2 ini enggak. Jadi langsung ke nomor 3. Habis itu ngasih result-nya. Itu soal agentic. Bentar, saya buka ini. Ya itu ya. Jadi dengan adanya framework, agentic framework, kalau sebelumnya previous flow-nya cuma satu arah aja gitu, terus ngasih output, ini atas input ya, user input, user input, input, yang bawah answer-nya, user output. Nah, kalau agentic, dia bisa, tadi yang saya bilang, dia bisa ngelakuin planning, dari user ngelakuin input tertentu, dia bisa nge-planning, kemudian bisa ngelempar ke multiple agent. Contohnya misalnya sequential gitu ya. Agent 1 misalnya ngambil data di ngelis, nge-search gitu di internet. Agent 2 misalnya dari list halaman itu kita ambil datanya, nge-extract. Agent 3 misalnya untuk summarize dari data dari agent 2, agent 3 gitu. Baru kemudian masuk guardrails buat ngasih output. Atau bahkan kita bisa punya agent yang dia bisa jalan secara paralel. Jadi agent 1 run secara, agent 1 dan agent 2 berjalan secara paralel. Kemudian ada decision agent ngasih return udah yang composite, udah bagus. Jadi poin pentingnya di situ ada peran namanya large language model. Kemudian ada peran namanya memory, di mana di situ storing chat historinya ya, biar knowledge konteksnya nggak hilang. Atau bahkan bisa ngelakuin user profiling, kalau kayak kita misalnya pakai chat GPT, kita klik new chat gitu, tapi kalau kita tanya siapa nama saya gitu, dia bisa jawab kan. Itu karena si mesin chat GPT, si generative AI itu dia ada nyimpen user profile. Bisa juga untuk nyimpen conversion state. Nah, agent-agent ini dalamnya juga banyak. Sama kayak tadi saya bilang, agent ini dalamnya digunakan untuk prompt mekanismenya. Kemudian misalnya di dalamnya ini agent 1 yang prompt, dia punya tools 1, misalnya tools 1 digunakan untuk nge-search data, yang kedua untuk nge-search data di dalam PDF gitu. Atau contohnya misalnya agent 2 ini hubungannya sama RAG, berarti dia punya vector database, kemudian ada prompt. Jadi nge-prompt akan nge-search otomatis di similarity search di vector database, kemudian balikannya adalah kata-kata yang mungkin dekat dengan prompt-nya. Atau agentic nomor 3 aja buat nge-compose aja, artinya cuma prompt aja. Nah, sampel agentic saya ada bikin, namanya mana ya? Nah,
namanya adalah Sinau Agentic. Jadi goals-nya sama yang saya present ini, goals-nya dia adalah digunakan untuk kalau kita nanya sesuatu gitu ya, user input nih, nomor satu, yang akan dia lakukan adalah pertama, akan nge-assembling konteksnya dulu nih, mulai dari historinya, tools yang pernah dia call, sama sistem prompt-nya. Kemudian jadiin chat history. Dari chat history itu, dia akan lempar ke poin ketiga, ke large language modelnya, buat menentukan apakah ini langsung return answer atau nge-call tooling. Nah, tooling yang saya pakai, function call, adalah yang nomor 4 nih. Parse call-nya, dia bisa tahu bahwasanya kita akan misalnya nge-search gitu ya, nge-scrap tuh, ini mesin, kita punya mesin digunakan untuk kayak googling lah gitu, kurang lebih itu. Kemudian dari hasil googling, dia akan lempar buat di poin ke-6. Nah, ini kita akan simpen jadi notes, jadi knowledge baru. Jadi contohnya kalau kita misalnya, apa itu agentic AI? Kalau misalnya di poin ketiga, kita pakai large language model jadul gitu, tapi karena kita pakai agentic, kita tambahin function call, maka yang akan dilakukan oleh mesin ini, dia akan nge-search sama nge-scrape data yang ada di internet. Jadi dia akan nge-search based on keyword, based on query ya. Query-nya kan apa itu agentic AI. Dia akan nge-search, dapat datanya misalnya, kita batasi misalnya 5 data. Dari 5 data tersebut, akan diolah untuk disimpan jadi knowledge baru. Artinya, poin ketiga tadi, yang knowledge-nya udah usang, akan ditambahkan knowledge baru di poin ke-6. Nah, di poin ke-6 kita akan simpan ke poin ke-7, yang mana poin ke-7 adalah persistent knowledge. Artinya knowledge-nya nggak hilang karena udah kita simpan. Misalnya simpan di hard disk dan lain sebagainya. Baru kemudian, kalau ternyata nggak butuh looping, tadi kan saya bilang salah satu kemampuan agentic AI adalah proses iterasi sampai nemu jawaban paling proper gitu ya. Kalau misalnya jawabannya dikira udah proper, dari hasil reasoning yang dilakukan adalah poin ke-8. Jadi poin ke-8 ini LLM dari data yang begitu banyak, data-data baru yang begitu banyak, akan dikompos lagi menjadi jawaban yang lebih proper. Hasilnya adalah output baru gitu. Jadi tadinya cuma dari poin 1, 3, 8, dengan adanya agentic AI dia bisa ngelakuin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya dia butuh ulang lagi, iterate lagi, prosesnya dia akan balik lagi ke nomor 3, seterusnya sampai nemu jawaban paling proper. Ini contoh agentic AI. Saya ada passing nanti ke GitHub mungkin ya. Ini jadi contohnya kalau tadi saya sempat sampel pattern demo gitu. Jadi kalau kita search misalnya explain how, sorry, this World Cup gitu ya, World Cup impact to stock market. Misalnya kita pengen nanya apakah adanya World Cup itu berimpact ke pasar saham gitu misalnya. Nah, biasanya kalau kita tanya langsung pakai traditional flow kan dia akan nanya ke large language modelnya. Jadi kita tanya aja ya. Misalnya kita pakai cara traditional flow. Misalnya gini. Oke, wait. Misalnya kita tanya, apakah World Cup impact ke stock market? Ini yang saya show sekarang adalah cara flow jadul gitu ya. Artinya ya kita cuma nanya LLM punya knowledge itu atau enggak, nanti akan di return atau nyari token paling deket gitu.
di large language modelnya. Kita akan bedain result antara tradisional dengan yang search. Nah, ini kalau kita search, yang akan dilakukan sama agentic ini ya, kalau kita tanya World Cup ini impact gak sih ke stock market gitu, dia akan nge-search dulu nih, web search dengan query World Cup impact on stock market gitu. Oh, ternyata dia nemu beberapa URL. Contoh di sini misalnya satu URL, CFD trading strategy, how to cash in on the World Cup stock. Ketika udah nemu linknya, dia akan ngelakuin step kedua, yaitu ngelakuin tool namanya read web page. Dia akan baca datanya. Kalau tadi cuma nge-search aja, tools pertama, tools kedua digunakan untuk baca datanya. Nah, ini bagi baca datanya, biarkan baca datanya sambil nunggu si tradisional ini udah result atau belum. Oh, belum. Oke, kita tunggu gini aja. Untuk ngebandingin, ini kan contoh sebelah kanan nih, contoh kemarin ya, soal zero shot prompting gitu. Nah, sebelah kiri adalah agentic. Ini agentic sederhana, jadi saya bikin cuman untuk kalau ada orang nanya, ditambahin function call buat nge-search ke internet, baca sebagai knowledge baru, kemudian bisa di-iterate reasoning resultnya. Kalau udah proper baru balikin datanya itu. Oke, ini si traditional flow yang kita pakai, dia udah nge-return jawabannya. This is a complex question because it asks whether an event driven by culture and entertain can reliably influence high technical global economic indicator stock bla bla bla. Oke. Oke, sepertinya ada lamanya mati. Kita tanya lagi. Ini bukan terkait ininya ya. Tuh, ini mesin punya saya yang issue. Kita coba tanya lagi. Lama Zerg. Oke, sebentar. Saya baik. Is World Cup impact to impacting stock market. Oke, harusnya lamanya tidak mati. Total viram. Oke. Oke, kita akan tunggu. Tapi kurang lebih perbedaannya ada di situ. Dia baca, dia nge-search lagi dan resultnya beda ya. Contohnya ini ya, FIFA World Cup Stock Market Patterns Explain. Dia dapat dari backpack.exchange. Nah, artinya dia ngambil data terbaru gitu. Kemudian dia olah, kasih returnnya sambil kita nungguin return. Jadi kalau contoh case-nya misalnya ada apa aja sih use case untuk kita pakai large language model gitu. Ada beberapa use case yang ada dan umum dipakai di agentic yang biasanya kita ketemuin. Misalnya contoh pertama, research and knowledge synthetic. Digunakan untuk research, tool-tool untuk research kayak Perplexity, Cloudy Desktop gitu-gitu. Atau bahkan ChatGPT itself gitu, ChatGPT, platform ChatGPT. Kemudian ada code generation sama debugging. Ini biasanya dipakai ada tools ya, function call ya, sama memory. Nah, ini contohnya misalnya ada GitHub Copilot, ada Cursor, ada Claude. Claude Code, Cursor itu adalah salah satu produk yang bisa kita sebut sebagai agentic AI. Atau customer support yang mana bisa ngebales kita tanya apa, dia bisa jawab. Kita tanya chatbot gitu, customer supportnya IndiHome gitu, dia bisa jelasin
produknya ada apa aja dan lain sebagainya. Kalau kita ngasih keluhan, dia akan nanya gitu misalnya, nomor ID-nya berapa gitu. Secara tidak langsung si CS mesinnya itu akan nge-search, akan function call ngecek status customer-nya bla bla bla. Nah, itu bisa disebut sebagai agentic atau data analysis dan reporting. Jadi banyak sekali use case daripada si agentic ini. Oke, ini udah result. Antara si Oke, saya close dulu ini. Yes. Kita akan lihat perbedaannya ya antara yang agentic sama nggak agentic. Ini yang nggak agentic, ya dia akan return berdasarkan knowledge yang dia punya aja. Sedangkan kalau kita pakai agentic, dia akan nge-search berdasarkan data-data terbaru, knowledge baru, sumber-sumber baru yang ada di internet. Karena contohnya dia baca di internet. The relationship between mature sporting event like World Cup and the stock market is complex, generally resulting in short-term sector-specific impact, bla bla bla, berdasarkan data yang dia punya. Dia tetap pakai data knowledge yang ada, plus ditambahkan dengan knowledge baru yang dia punyai. Jadi perbedaannya ada di situ. Karena pada dasarnya kan tetap pakai kepala yang sama, tetap pakai large language model yang sama, hanya saja kalau kita ngomongin agentic, dia akan nge-return result yang lebih proper karena dia bisa nge-gather information, nge-compose all of context yang ada, atau bahkan baca knowledge dari yang sebelumnya lewat RAG contohnya. Ini soal agentic AI. Minggu depan semoga bisa kelas mau online mau offline ya, maksudnya kita bisa lewat Google Meet ataupun kelas langsung nggak recorded. Kita akan coba masuk ke coding gitu, jadi masuk ke agent untuk coding. Di situ kita akan bahas ada beberapa hal ya. Ntar saya tulis sih. Ada, kalau tadi kita ngomongin function call atau tools, ada RAG. Minggu depan kita bahas ada MCP, ada skills, dan lain-lain. Bagaimana kita menerapkan beberapa kemampuan large language model untuk bisa ngasih return output yang lebih proper. Itu aja paling untuk recorded video hari ini. Nanti docs-nya bisa ada di sistem informasi mahasiswa, dan juga untuk recorded videonya nanti di link saya kasih sampel code-nya untuk agentic AI.